Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang berhadir pada ruang mediasi pada siang hari ini ya Bapak. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Tommy Bramtio Tagaul SHCPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikat dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung Bapak. Dalam hal ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan kedua Bapak sekaligus yang berhadir pada ruangan ini. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita, sebelumnya saya akan membacakan aturan mediasi kita. Tapi sebelum membaca aturan tersebut, boleh saya minta kedua Bapak untuk membalkan dirinya ya. Apakah Bapak dari pihak tergugat keberatan Bapak? Siap, saya tidak keberatan Bapak. Bagaimana dengan Bapak penggugat? Apakah Bapak keberatan? Baik Pak, saya tidak keberatan. Nah, baik, dari Bapak penggugat terlebih dahulu, silakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya secara singkat Bapak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Panto, alamat saya di Bali G, pekerjaan saya wira swasta, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Bapak penggugat ya. Dengan Bapak tergugat, silakan perkenalkan dirinya Pak. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Samuel. Pekerjaan saya yaitu pegawai negeri sipil. Alamat saya di Kota Bali G, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara Bapak. Terima kasih. Nah, terima kasih atas perkenalan dari kedua Bapak sekaliannya yang ada di ruangan ini. Baik, atas kesediaan Bapak Ibu, Bapak sekalian yang hadir pada ruangan ini, dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak sekalian, ya, dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua yang berhadir pada hari ini. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pada pasal 1 ayat yang ke-7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak sekalian dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara untuk memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama itu ada prinsip imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua ada prinsip tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang hadir di ruangan pada hari ini. Yang berikutnya itu yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan, yaitu seluruh yang terjadi dalam proses mediasi kita hari ini itu bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah prinsip kaukus maksud saya. Artinya, jika diperlukan, mediator, yaitu saya sendiri, dapat melakukan pertemuan terpisah antara kedua Bapak yang berhadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah diizinkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan dari kedua masing belah pihak. Dan yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, para pihak dilarang untuk merokok. Yang keenam, para pihak dilarang untuk menggunakan handphonenya. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, tidak merekam isi dari pembicaraan kita pada hari ini. Baiklah, apakah kedua Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan dari kedua Bapak? Bagaimana dengan Bapak penggugat? Apakah ada tambahan Pak? Baik Pak, setuju dan tidak ada tambahan. Baik, dengan Bapak tergugat apakah ada tambahan Pak? Baik Pak, saya setuju juga dan tidak ada tambahan. Baik. Baiklah Bapak, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak tergugat ya, boleh? Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut dari Bapak? Bagaimana Bapak bisa membeli tanah tersebut ya? Silahkan Bapak. Oke, baik Bapak, terima kasih kepada Pak mediator ya. Nah, pertama saya ceritakan dulu nih Pak. Kalau saya bertemu dengan Pak Arun di warung kopi di Kota Bali G, tepatnya pada bulan Juli 2015 tahun lalu Pak. Nah, di mana Pak Arun adalah teman saya sekolah. Beliau saat itu mengutarakan yang menjual tanah nih Pak, menjual sebidang tanah. Dan kebetulan saat itu saya sudah mencari tanah juga untuk membangun rumah buat saya dan keluarga saya. Nah, karena selama ini saya masih menumpang pada orang tua. Tetapi persoalannya itu pada saat saya akan melakukan proses pembangunan rumah tersebut,
Datang Pak Pandro yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik yang sudah dibeli melalui istri Pak Harun teman sekolah saya tersebut di tahun 2020. Nah, Pak Pandro melarang saya membangun rumah, dan jika saya tetap melakukannya, maka boleh menuntut saya secara perdata atau pidana. Tentu saya bingung dong Pak, kok saya dituntut? Kenapa saya tidak boleh bangun rumah di atas tanah yang jelas-jelas setelah saya beli? Kira-kira seperti itu Pak. Baik Bapak Samuel, terima kasih atas penjelasannya Pak. Selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Pak Pandro saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun yang diceritakan oleh Bapak Samuel, apakah proses pembelian tanah tersebut antara Pak Pandro dengan istri Pak Harun sudah melalui proses perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang negara kita, dan apakah Bapak sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut Pak? Silakan Pak dijelaskan. Baik Pak, terima kasih. Pada saat saya membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun, yaitu pada waktu kami bertemu di acara pernikahan tetangga dekat kami pada pertengahan Juli 2025. Pada saat itu Pak, kami lumayan lama berbincang dengan istri Pak Harun mengenai tanah yang saya akan beli dengan istri saya. Pada saat itu istri Pak Harun menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau, yang sudah saya baca dan saya lihat isinya dengan benar adanya. Pada saat itu juga kami lumayan lama mengobrol tentang tanah tersebut, sehingga saya memutuskan untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh istri Pak Harun. Pada saat itu saya benar-benar membeli tanah tersebut dan membayar tanah tersebut secara menyicil kepada istri Pak Harun dengan kurun waktu 1-2 tahun. Tapi sampai sekarang Pak, saya sudah melunaskan pembayaran uang tanah tersebut kepada istri Pak Harun dan sudah lunas, dan uangnya sudah diterima oleh istri Pak Harun. Baik Pak, saya percaya bahwa uang pembelian tersebut telah Bapak serahkan kepada istri Pak Harun ya. Tetapi apakah istri Pak Harun tersebut selaku yang menjual tanah tersebut, suaminya yang kita katakan Pak Harun, apakah Pak Harun tersebut mengetahui bahwa proses penjualan tanah tersebut antara Bapak dengan istri Bapak tersebut? Baik Pak, sehubungan dengan itu saya tidak menanyakan kembali kepada istri Pak Harun Pak, karena pada saat itu istri Pak Harun sudah menunjukkan sertifikat jual beli kepada saya dengan istri saya, dan sudah benar saya lihat dan saya baca. Baik Pak, berarti yang ada di tangan Bapak pada saat itu adalah sertifikat jual beli ya Pak, bukan sertifikat hak milik? Iya Pak, memangnya sertifikat jual beli dan sertifikat hak milik beda ya Pak? Baik Pak, secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Pak. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik daripada sertifikat jual beli. Sedangkan yang di tangan Pak Samuel ada sertifikat jual beli, maksud saya Pak Pandro ada sertifikat jual beli saja. Bagaimana dengan Bapak Samuel? Apakah Bapak Samuel juga sudah memiliki sertifikat hak milik? Baik Pak, saya belum sempat mengurus sertifikatnya hak milik Pak. Jadi hanya sertifikat jual beli juga. Itu pun prosesnya kan lakukan di warung kopi di kota atau di G. Nah kebetulan ada Pak Camat, kami di situ Pak. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Jadi Bapak setelah mendengar keterangan dari bapak-bapak sekalian ya, saya perlu mencari keterangan yang lebih jelas lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun yang kita bahas tadi dengan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan Pak, karena perlu Bapak sekalian ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN atau bisa disebut Badan Pertanahan di daerah mana lokasi tanah tersebut berada, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat yang pertama, yaitu yang dimana bunyinya
semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di ayat 4 disebutkan, dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku, Bapak Ibu, Bapak sekalian. Untuk menyelesaikan persoalan kedua Bapak sekalian, kita perlu melakukan cross check kembali dengan pemilik tanah sebelumnya, yaitu Pak Harun dengan istrinya ya. Kita perlu mendatangkan ahli juga dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dulu dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud dari Pak Harun dan istrinya. Apakah mereka berdua itu sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual atau bagaimana? Kita perlu mendengar penjelasan dari mereka berdua ya Pak. Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Apakah kedua Bapak sekalian setuju melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 1 Agustus 2025? Bagaimana dengan Bapak penggugat? Apakah Bapak setuju Pak? Baik Pak, saya setuju. Ya, bagaimana dengan Bapak tergugat? Apakah Bapak setuju kita akan melakukan pertemuan kembali pada minggu depan? Ya Pak, saya setuju juga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kedua Bapak ya, Pak Pandro dan Pak Samuel atas kesempatannya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi kemudian hari pada minggu depan tanggal 1 Agustus 2025. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Baik.